Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Jihan Fadila dari kelas 6 IHA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kejahatan dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang akan dibahas melalui kacamata ilmu kriminologi. Namun sebelum saya sampai ke pembahasan materi tersebut, saya ingin menyampaikan intermezzo singkat mengenai apa itu kriminologi, agar nantinya kalian dapat memahami mengenai kriminologi beserta sudut pandangnya, karena nantinya pembahasan materi ini akan berkaitan erat dengan kriminologi, teman-teman. Baik, mengenai kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala hal mengenai kejahatan. Kata kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Lalu bagaimana pendapat pakar ahli mengenai pengertian dari kriminologi? Terdapat pengertian kriminologi dari Prof. Norch yang merupakan seorang guru besar di Jakarta. Ia mendefinisikan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu-ilmu yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan serta tingkah laku yang tidak senonoh, sebab muhasab, dan akibat-akibatnya. Kemudian, menurut Bonger, ia pun mendefinisikan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Mungkin terdapat sedikit persamaan antara pendapat Bonger dengan pendapat Prof. Norch. Jika menurut saya sendiri, kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang si pelaku, yang nantinya dapat diketahui dan dipelajari latar belakang dan alasan mengapa si pelaku melakukan perbuatan tersebut. Kriminologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa suatu kejahatan terjadi. Bukan hanya mempelajari sebab akibat, ternyata kriminologi juga ikut menyelidiki dan membahas mengenai penanggulangan terhadap kejahatan, teman-teman. Baik, cukup intermezzo singkatnya. Sekarang akan saya lanjutkan dengan pembahasan materi yang pertama, yakni pengertian-pengertian tentang kejahatan. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata KBBI telah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Mungkin maksud dari hukum tertulis di sini adalah suatu peraturan perundangan baik seperti undang-undang, undang-undang dasar, dan lain-lain, teman-teman. Jadi kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya tidak baik atau sangat buruk atas tabiat atau kelakuan seseorang. Sehingga di sini dapat dikatakan kejahatan berarti memiliki sifat yang jahat atau melakukan perbuatan yang jahat. Lalu bagaimana pendapat pakar ahli mengenai pengertian kejahatan itu sendiri? Yang pertama ada pendapat dari Profesor Wirjono Prodjodikoro. Dirinya mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma, suatu unsur pokok kesatuan dari hukum pidana. Kemudian berbeda pendapat dari Richard Quiner yang mendefinisikan bahwa kejahatan itu adalah suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisir secara politis, atau kualifikasi atas perilaku manusia yang melawan hukum atau melanggar hukum yang telah dirumuskan oleh masyarakat-masyarakat yang memiliki kekuasaan. Begitu jika pengertian dari Richard Quiner. Kemudian terdapat juga pengertian kejahatan dari Simanjuntak. Dirinya mendefinisikan bahwa kejahatan menurutnya adalah suatu tindakan antisosial yang sangat merugikan, tidak pantas, dan tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Seperti itu menurutnya. Kemudian juga ada pendapat dari Bonger
Bonger sendiri mendefinisikan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat antisosial, yang mana dia perbuatan tersebut menerima tantangan dengan sadar dari negara berupa penerimaan penderitaan. Lalu pendapat terakhir dari R. Susilo, ternyata R. Susilo ini mempunyai pendapat yang berbeda karena R. Susilo mendefinisikan kejahatan di dalam dua pengertian, yakni pengertian dari segi yuridis dan pengertian dari segi sosiologis. Pengertian kejahatan dari segi yuridis yakni adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum untuk menentukan apakah seorang tersebut telah berlaku kejahatan atau telah melakukan kejahatan atau tidak. Atau secara sederhananya, pengertian kejahatan secara yuridis adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, teman-teman. Kemudian lanjut, pengertian kejahatan secara sosiologis. Pengertian kejahatan secara sosiologis adalah suatu perbuatan yang selain memberikan kerugian kepada penderita, ternyata juga memberikan kerugian kepada kepada masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Sehingga di segi sosiologis, kejahatan dianggap sebagai suatu gejala-gejala sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu teman-teman untuk materi pada part 1 kali ini. Untuk pembahasan materi selanjutnya dapat dilihat pada part 2 dan part 3. Terima kasih atas perhatiannya.